Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarno Rizky, NPM 1806050. Kali ini saya akan mengerjakan sekaligus membahas tugas mata kuliah teori bahasa otomata. Berikut adalah tugasnya. Soal pertama yaitu mengubah NFA menjadi DFA. Berikut adalah diagram FSA-nya. Tahap pertama yaitu menentukan step awal dan juga step akhir. Dilihat dari diagram bahwa step awalnya itu terdapat di step Q0 dan step akhirnya itu terdapat di step Q1. Kemudian kita akan menentukan tabel transisi. Dimulai dari step Q0, jika diberi inputan P, ini akan menuju ke Q1 dan juga Q2. Jika diberi inputan R, itu tidak akan menuju ke step manapun sehingga di sini diisi kosong. Kemudian step Q1 jika diberi inputan P itu tidak akan menuju ke step manapun sehingga di sini diisi kosong. Jika diberi inputan R akan menuju ke step Q2. Kemudian di step kedua ini jika diberi inputan P dan R akan menuju ke step Q1. Di sini Q2 jika diberi inputan P dan R akan menuju ke Q1 dan juga Q1. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menentukan tabel transisi baru atau delta I, di mana si stepnya ini dibuat dari seluruh step yang ada di sini gitu. Ada step kosong, kemudian Q0, Q1, Q2, dan yang terakhir yaitu Q1 dan Q2. Step kosong ini tidak menuju kemanapun. Kemudian Q0 ini jika diberi inputan P akan menuju ke step Q1 dan Q2. Kemudian jika diberi inputan R akan menuju ke step kosong. Kemudian yang selanjutnya ada step Q1 ya. Step Q1 jika diberi inputan P itu akan menuju ke step kosong. Step kosong jika diberi inputan R itu akan menuju ke step Q2. Kemudian di step Q2 jika diberi inputan P akan menuju ke Q1 dan jika diberi inputan R akan menuju ke Q1 juga. Kemudian di step Q1 dan Q2 jika diberi inputan P akan menuju ke Q1 dan jika diberi inputan R akan menuju ke Q1 dan Q2 juga. Kemudian soal nomor 2 yaitu mengubah NFA dengan epsilon move menjadi NFA tanpa epsilon move. Berikut adalah diagram FSA-nya. Seperti biasa, tahap pertama yaitu menentukan tabel transisi atau deltanya. Di sini di step Q0 itu jika diberi inputan A akan menuju ke Q0 dan jika diberi inputan B itu kosong dan ini epsilonnya. Kemudian di step Q1 jika diberi inputan B itu akan menuju ke step Q2 selain inputan B ini akan kosong. Kemudian di step Q2 jika diberi inputan A akan menuju ke Q2 lagi selain inputan A itu kosong. Kemudian tahap kedua menentukan epsilon closure-nya dari diagram ini. Dapat dilihat ini epsilon closure-nya itu yang ada lambang epsilonnya. Epsilon closure Q0 itu yaitu Q1 dan juga epsilon closure Q2 yaitu Q0. Dan di sini tidak terlihat yaitu epsilon closure Q1 itu adalah Q1 sendiri. Karena di sini Q1 ke Q1 itu tidak ada inputannya, sehingga epsilon closure Q1 itu adalah Q1 itu sendiri.
Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu menentukan tabel transisi baru atau delta I. Di sini di state key 0 jika diberi inputan A itu hasilnya yaitu ke state kosong. Cara penyelesaiannya yaitu epsilon closure key 0 yaitu key 1, kemudian delta key 1A, delta key 1A yaitu state kosong ini, kemudian epsilon closure kosong yaitu kosong. Kemudian key 0B, epsilon closure key 0-nya, epsilon closure key 0 yaitu key 1, kemudian delta key 1B, delta key 1B yaitu key 2, epsilon closure key 2 yaitu key 0. Ya, sudah betul. Kemudian state key 1A, epsilon closure key 1 yaitu key 1, delta key 1A yaitu state kosong, kemudian epsilon closure kosong itu kosong. Kemudian state key 1B, epsilon closure key 1 yaitu key 1, delta key 1B, delta key 1B yaitu state key 2, epsilon closure key 2, epsilon closure key 2 yaitu key 0. Kemudian state key 2A, epsilon closure key 2, epsilon closure key 2 yaitu 0. Kemudian delta key 0A, delta key 0A yaitu key 0, epsilon closure key 0 yaitu key 1. Kemudian state key 2B, state key 2B, epsilon closure key 2 yaitu key 0. Kemudian delta key 0B, delta key 0B itu kosong, dan kosongnya itu key 2, state key 2B sama dengan kosong. Kemudian gambarkan diagramnya seperti ini, itu state key 0 apabila diberi inputan B akan menuju ke key 0 itu sendiri. Kemudian state key 1 jika diberi inputan B akan menuju ke key 0. Kemudian state key 2 jika diberi inputan A akan menuju ke key 1. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.